Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judan Putra Ardisti dengan NIM 252300035 dari program studi Teknik Mesin kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kepemimpinan Dasar dengan bertemakan kepemimpinan dalam inovasi dan perubahan. Ya, kepemimpinan dalam inovasi dan perubahan atau biasa disebut dengan bahasa Leading Innovation and Change Management dalam industri manufaktur. Tidak lepas dari itu semua, materi ini sangat penting karena dunia industri saat ini berkembang sangat cepat. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur bawahan, tapi juga mampu membawa organisasi menghadapi perubahan teknologi, persaingan, dan tuntutan pasar. Dalam materi ini, kita akan mempelajari bagaimana seseorang pemimpin dapat mengelola perubahan dengan menggunakan model dari John Kotter, serta memahami karakter pemimpin yang inovatif menurut Nordhaus. Untuk slide kedua, kita masuk ke mengapa kepemimpinan perubahan penting. Pertama, mari kita pahami mengapa kepemimpinan perubahan menjadi sangat penting. Ya, saat ini industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan seperti otomatisasi, industri 4.0, Internet of Things, artificial intelligence, hingga tuntutan efisiensi dan keberlanjutan. Menurut Kotter, sekitar 70% program perubahan organisasi gagal mencapai tujuannya. Penyebab utamanya bukan karena teknologinya yang buruk, tetapi karena perubahan tersebut tidak dipimpin dengan baik. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi tidak saja cukup dengan teknologi, namun yang menentukan keberhasilan transformasi ialah bagaimana seorang pemimpin mampu mengajak seluruh anggota organisasi menerima dan menjalankan perubahan. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu slide ketiga, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa itu mampu pertama, menganalisis konsep kepemimpinan dan manajemen perubahan. Kedua, menerapkan 8 langkah perubahan menurut Kotter dalam industri manufaktur. Ketiga, mengevaluasi bagaimana pemimpin mendorong inovasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, mampu merumuskan strategi menghadapi resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Untuk slide selanjutnya yaitu slide keempat, ada konsep dasar kepemimpinan dan perubahan. Menurut Nordhaus menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Yang artinya, kepemimpinan bukan sekedar jabatan atau posisi, tapi kemampuan memberikan pengaruh. Sementara menurut Kotter, perubahan adalah proses membawa organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Dalam industri manufaktur, perubahan ini berupa perpindahan dari sistem manual menuju sistem otomatis berbasis digital. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menyeimbangkan dua aspek, yaitu aspek teknis seperti mesin dan proses produksi, serta aspek manusia seperti motivasi, budaya kerja, dan kesiapan karyawan. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu slide 5, ada yang namanya model perubahan Kotter. Menurut Kotter atau John Kotter, mengembangkan model perubahan yang terdiri dari 8 langkah. Model ini memberikan panduan yang sistematis agar perubahan tidak dilakukan secara asal, tetapi melalui tahapan yang jelas. 8 langkah tersebut dimulai dari menciptakan rasa urgensi hingga akhirnya perubahan menjadi budaya organisasi. Selanjutnya kita akan membahas setiap langkah tersebut satu persatu. Ya, untuk langkah 1 dan 2 ada di langkah pertama, 1, yaitu adalah menciptakan rasa urgensi. Pemimpin harus mampu menunjukkan alasan mengapa perubahan perlu dilakukan sekarang juga. Misalnya, seperti dengan menunjukkan data penurunan produktivitas atau meningkatkan downtime mesin. Jika karyawan tidak merasa ada masalah, maka mereka tidak akan mau berubah. Langkah kedua adalah membangun koalisi atau tim penggerak perubahan. Tim ini terdiri dari orang-orang yang memiliki pengaruh dari berbagai divisi, misalnya produksi, engineering, quality control, dan HR.
Dengan adanya kerjasama lintas divisi, perubahan akan lebih mudah dijalankan. Untuk langkah ketiga dan keempat, yaitu langkah ketiga adalah penyusun visi dan strategi. Visi harus jelas, mudah dipahami, dan memberikan arah bagi seluruh organisasi. Contohnya adalah visi menjadi Smart Factory pada tahun 2030. Ya, untuk langkah keempat adalah mengomunikasikan visi tersebut. Komunikasi harus dilakukan secara terus-menerus melalui briefing, rapat, papan informasi, maupun media digital. Jika visi hanya diketahui oleh pemimpin, maka perubahan tidak akan berjalan. Untuk langkah kelima dan keenam, yaitu langkah kelima memberdayakan seluruh anggota organisasi. Pemimpin harus menghilangkan rasa hambatan, misalnya dengan memberikan pelatihan, memperbarui SOP, atau menyediakan teknologi yang diperlukan. Kemudian langkah keenam yaitu menciptakan kemenangan jangka pendek. Keberhasilan kecil harus segera ditunjukkan kepada seluruh tim agar mereka semakin percaya bahwa perubahan memberikan manfaat. Misalnya, dalam 1 bulan angka produk cacat berhasil turun 15%. Keberhasilan kecil seperti ini akan meningkatkan semangat seluruh anggota organisasi. Lalu setelah memperoleh keberhasilan awal, organisasi tidak boleh cepat puas. Langkah ketujuh adalah memperluas perubahan ke seluruh bagian organisasi. Kemudian langkah terakhir ialah menjadikan perubahan menjadi budaya kerja. Misalnya, dengan memasukkan indikator penggunaan teknologi digital di dalam penilaian kinerja karyawan. Jika perubahan sudah menjadi budaya, maka organisasi akan terus berkembang meskipun terjadi pergantian pemimpin. Lalu, ada menurut Nordhaus, pemimpin inovatif memiliki beberapa karakter penting. Kita di sini akan berbicara tentang karakter pemimpin inovatif, yaitu ada 1, berpikir adaptif terhadap perubahan. Kedua, berani melakukan eksperimen. Ketiga, mampu membangun kolaborasi. Keempat, mengambil keputusan berdasarkan data. Kelima, memberdayakan tim. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan visi secara jelas. Karakter-karakter inilah yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin yang mampu membawa organisasi menjadi lebih maju. Salah satu contoh terbaik penerapan perubahan ialah terdapat di dalam studi kasus, yaitu Toyota Production System. Toyota menerapkan filosofi Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Setiap karyawan diberikan wewenang menghentikan proses produksi jika menemukan cacat produk. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya berasal dari pemimpin, tetapi melibatkan seluruh karyawan. Hasilnya adalah peningkatan kualitas, pengurangan pemborosan, efisiensi biaya, dan sistem Toyota menjadi acuan industri manufaktur di seluruh dunia. Untuk selanjutnya yaitu tantangan change management. Dalam praktiknya, perubahan tentu tidak selalu berjalan lancar. Beberapa tantangan yang sering muncul yaitu tiada lain ada resistensi atau penolakan dari karyawan, keterbatasan kompetensi, biaya investasi teknologi yang tinggi, serta gangguan operasional selama proses perubahan. Disinilah peran pemimpin sangat penting untuk menjaga komunikasi, memberikan pelatihan, dan memastikan seluruh anggota organisasi tetap termotivasi. Ya, untuk selanjutnya yaitu peran strategis pemimpin. Dalam era industri 4.0, pemimpin memiliki 4 peran utama. Pertama, sebagai visioner teknologi. Kedua, sebagai fasilitator perubahan. Dan ketiga, sebagai pembelajaran yang terus meningkatkan kompetensi. Lalu keempat, sebagai motivator yang mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi. Jadi, tugas pemimpin bukanlah hanya memahami teknologi, namun harus juga mampu membangun kesiapan manusia dalam menghadapi perubahan. Dan setelah kita pelajari pada materi yang kita bahas pada kali ini, kesimpulannya yaitu ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, keberhasilan transformasi industri sangat bergantung pada kepemimpinan yang efektif. Kedua, model 8 langkah Kotter memberikan panduan yang sistematis dalam mengolah perubahan. Ketiga,
Pemimpin inovatif harus mampu menyeimbangkan aspek teknologi dan manusia. Terakhir, resistensi terhadap perubahan dapat diatasi melalui komunikasi yang baik, memperdaya karyawan, serta keberhasilan kecil yang mampu meningkatkan kepercayaan seluruh anggota organisasi. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau salah ucap dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.